Ya, pemirsa, viral di media sosial sejumlah oknum TNI mengamuk di perumahan warga di Makassar, Sulawesi Selatan. Nah, pemirsa, ini aksi koboi oknum TNI tersebut yang membuat warga ketakutan ini kini diselidiki oleh Denpom 14 Makassar. Kira-kira siapa oknum tersebut ya pemirsa? Informasinya. Viral di media sosial, rekaman CCTV menunjukkan puluhan oknum TNI berpakaian dinas dan preman mendatangi rumah warga di perumahan Bumi Husada Indah, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Dalam rekaman tersebut, sejumlah oknum TNI mengamuk dan mendobrak pagar dan pintu rumah warga yang saat itu hanya dihuni oleh 2 orang anak kecil. Oknum TNI diduga mencari seorang pria berinisial HM, namun tidak berada di rumah. Sementara istri HM sedang menjemput anak ketiganya pulang sekolah. Sejumlah warga pun mencoba melerai, namun salah satu oknum TNI justru mengacungkan pistol. Sementara korban bersama ketiga anaknya mengalami trauma berat karena sempat mendapat ancaman penculikan dari oknum TNI. Kemarin itu kejadiannya sore hampir jam 5. Saya keluar jemput anak sekolah saya. Tapi ada anak saya di dalam rumah 2 orang, umur 7 tahun sama 9 tahun. Saya dikabari sama tetangga kalau banyak oknum di depan rumahnya ibu marah-marah cari bapak. Sambil berkata-kata kotor, katanya kalau dia tidak berhasil dapat bapak, dia akan mau menculik saya sama anak saya. Terus karena tidak dapat bapak, dia berhasil buka pintu pagar saya yang saat itu saya gembok. Dia berhasil buka, terus dia gedor-gedor pintu sambil kata tetangga dia mainkan saklar lampu mati hidup, sedangkan di dalam ada anak saya umur 7 tahun sama 9 tahun. Terus anak saya turun ke bawah mengintip di jendela. Di saat itu dia melihat tentara pegang pistol sambil arahkan naik ke atas begini sambil tanya mana bapak. Dikonfirmasi terpisah oleh tim Ayus, Kepala Penerangan Kodam 14 Hasanuddin Kolonel Infanteri Mangapul Hutajulu membenarkan aksi koboi yang dilakukan oknum TNI AD tersebut. Pihaknya mengatakan saat ini oknum TNI tersebut sedang dalam pemeriksaan dan penyelidikan. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Yoel Yusfin, iNews melaporkan. Nah, ini dia ya, Pram dan juga pemirsa, oknum-oknum yang seringkali membuat citra dari institusi negara ini kian melemah begitu ya, harus ditindak tegas oleh TNI itu sendiri dan bagaimana kemudian memberikan transparansi juga ya kepada publik. Benar sekali, apalagi tadi kan ini masih diselidiki apakah benar oknum TNI. Ini jangan sampai benar nih, apalagi TNI yang membawa citra nama besar sekali, apalagi kan ini punya senjata segala macam kekuasaan, jangan sampai disalahgunakan seperti itu dan merusak nama baik di masyarakat sekitar. Ya, peran TNI ya untuk kemudian memastikan gitu ya tidak ada oknum-oknum yang melakukan tindakan atau penyalahgunaan wewenang dan menunjukkan sikap-sikap arogansi ya. Nah, pemirsa, ini ke informasi selanjutnya. Pemirsa, ini ada seorang pria bersenjata tajam mengamuk dan menampar polisi di tengah jalan di Pulau Gadung, Jakarta Timur. Iya, kemudian usai berhasil diamankan ke Polsek Pulau Gadung, pelaku diketahui positif narkoba jenis sabu. Seorang pria mengamuk di tengah jalan Kayu Putih, Pulau Gadung, Jakarta Timur sambil mengancam pengendara mobil dan motor dengan senjata tajam. Petugas polisi yang melintas memujuk pelaku agar tidak membuat onar. Pegang saja, Bro. Pelaku yang semula nampak mau dibujuk namun tiba-tiba menampar polisi. Polisi pun akhirnya melumpuhkan pelaku dan langsung dibantu oleh petugas TNI, PPSU, dan Pol PP yang sebelumnya sudah membujuk pelaku. Diketahui kejadian bermula saat pelaku mengendarai mobil dan sampai di lokasi mobilnya mogok. Pelaku tiba-tiba keluar sambil membawa senjata tajam dan mengancam tukang parkir dan pengendara lainnya. Pelaku kemudian diamankan ke Polsek Pulau Gadung dengan barang bukti senjata tajam. Dari hasil tes urin, pelaku diketahui positif narkoba jenis sabu. Masyarakat itu yang ngamuk, ya ternyata memang ada unsurnya mereka itu mobilnya pertama itu mogok.
begitu mogok ya belakangnya kan mau jalan nggak bisa, dipaksa dari belakang, akhirnya dia emosi, begitu emosi kepada yang dari belakang jatuhnya empat golok, akhirnya dia ditaruh goloknya. Setelah itu dia ada petugas PPSU ya akan membantu mendorong mobil, mana petugas itu diancam juga. Kita tes urin, ternyata yang bersangkutan ini positif menggunakan sabu-sabu ya. Karena mereka masih memberontak dan teriak-teriak, akhirnya kita bawa ke rumah sakit Kramat Jati untuk penanganan lanjut. Selain dilakukan tes urin, polisi juga memeriksa kejiwaan pelaku ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Ya pemirsa, ada informasi mengenai keracunan massal yang menimpa puluhan murid SMP IT Cahaya Madani di Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat. Ya, mereka ini mengeluhkan pusing, mual hingga muntah-muntah usai mengkonsumsi makanan dari pihak sekolah. Puluhan siswa asrama sekolah menengah pertama Islam Terpadu Cahaya Madani Lubuk Sikaping di Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat ini dilarikan ke IGD RSUD Lubuk Sikaping usai diduga keracunan makanan. Para siswa mengeluhkan pusing, mual, sakit perut hingga muntah-muntah setelah menyantap makanan yang disediakan pihak sekolah. Sebanyak 72 siswa pun langsung mendapatkan penanganan medis di RSUD Lubuk Sikaping. 17 siswa harus menjalani rawat inap karena kondisi yang cukup parah. Sementara 55 siswa lainnya telah dipulangkan setelah kondisinya dinyatakan membaik. Sudah tidak pusing lagi, ya tidak mual lagi, cuman tinggal mereka pemulihan di rumah untuk tidak pusing dan mual, sudah diberikan obat juga untuk dibawa pulang. Pihak rumah sakit pun akan memastikan penyebab keracunan makanan dari sampel muntah dan makanan yang dikonsumsi para siswa. Dari Pasaman, Sumatera Barat, Aryo Hanas, iNews melaporkan. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami. iNews Today langsung dari iNews Center Kebon Sirih, Jakarta. Dan pemirsa, kita ke informasi terkait peninjauan kembali 6 terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki yang akan dilanjutkan hari ini di Pengadilan Negeri Cirebon, Jawa Barat. Ya, sementara itu pemirsa, kuasa hukum para pemohon ini menyiapkan 50 saksi dan novum atau bukti baru yang menunjukkan pemohon tidak bersalah. Sidang peninjauan kembali 6 terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki akan dilanjutkan Senin 9 September 2024 di Pengadilan Negeri Cirebon, Jawa Barat. Sidang beragenda tanggapan jaksa atas memori PK dari pemohon. Sebelumnya sidang perdana digelar Rabu pekan lalu. Hakim sempat berencana menggelar sidang secara tertutup dengan alasan ada materi bermuatan kekerasan asusila. Namun karena ditentang kuasa hukum para terpidana atau pemohon, sidang digelar terbuka untuk umum. Sementara itu, tim kuasa hukum pemohon dari DPN Peradi menyiapkan 50 saksi dan novum atau bukti baru. Dan pendapat kami ini tidak hanya kesampaikan demikian, tapi kami dukung dengan bukti-bukti fakta-fakta yang sudah kami sampaikan dalam permohonan dan akan kami buktikan di dalam persidangan. Ada berapa novum, Bro? Banyak sekali nih. Ada bukti saintifik yang betul-betul meyakinkan bahwa itu adalah kecelakaan. Ya, jadi kita harus melihat ya, karena novum itu adalah keadaan yang baru kita ketahui sekarang, yang sebenarnya pada waktu perkara ini berjalan itu sudah ada. 6 terpidana yang mengajukan PK diantaranya Rivaldi Aditya Wardana, Eko Ramadhani, Hadi Saputra, Jaya, Eka Sandi, dan Supriyanto. Mereka telah dijatuhi hukuman penjara seumur hidup dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki. Dari Cirebon, Jawa Barat, Toy Iskandar, iNews melaporkan.
Ya, ini misteri dari kasus kematian dari Vina dan Eki ini belum juga terkuak. Hanya ini terpidana yang kemarin-kemarin telah dipenjara ini menuntut balik atas kebebasan mereka. Artinya ada tanda tanya dong ya. Betul. Dan katanya ada puluhan novum baru begitu. Kita akan lihat juga karena kabarnya memang sidang yang kali ini akan digelar secara terbuka dan bisa disaksikan melalui TV gitu ya. Dan pemirsa, 4 September lalu 6 terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki ini menjalani sidang perdana peninjauan kembali di Pengadilan Negeri Cirebon. Nah, pemirsa, jalannya sidang diwarnai tangis haru keluarga terpidana. Suasana haru dan isak tangis pecah saat 6 terpidana kasus pembunuhan Vina Eki tiba di Pengadilan Negeri Kota Cirebon Rabu pagi. Ke-6 terpidana ini kemudian dibawa masuk ruang tahanan Pengadilan Negeri Kota Cirebon untuk menjalani sidang perdana peninjauan kembali. Melalui sidang PK, para keluarga terpidana berharap agar mereka bisa bebas setelah menjalani hukuman 8 tahun. Keluarga juga berharap dapat memulihkan nama baik para terpidana lantaran mereka tidak bersalah dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki. Kuat, mudah-mudahan ini jalan yang terbaik. Semangat dia. Ibu terakhir ketemu Rivaldi? Saya terakhir ketemu Rivaldi itu habis Lebaran. Sementara itu, sidang peninjauan kembali 6 terpidana kasus Vina di Pengadilan Negeri Cirebon sempat diwarnai protes karena majelis hakim meminta agar sidang PK dijalankan secara tertutup. Sementara tim kuasa hukum terpidana meminta agar sidang PK dijalankan secara terbuka. Namun majelis hakim beralasan bahwa kasus Vina mengandung unsur asusila dan berbeda dengan kasus Saka Tatal. Akibatnya hakim menskors jalannya sidang selama 15 menit. Dari penasihat hukum tadi sudah secara tegas disampaikan oleh Profesor Dr. Otto Hasibuan, kami sepakat kalau tetap habis 15 menit skor ini nyatakan masih tertutup, maka kami tidak akan melanjutkan sidang ini. Alasannya apa, Pak? Alasannya memang di putusannya 340 dan di tingkat pertama bahwa pengadilan ini juga terbuka untuk umum. Gitu. Alasan hakim sendiri tadi tertutup. Ya, mereka bilang ini asusila, padahal ini kan di dalam dakwaan di putusannya tidak ada asusila. Itu 340. Setelah diskors, majelis hakim kemudian melanjutkan persidangan secara terbuka dengan catatan perkara yang berkaitan dengan asusila tetap dijalankan secara tertutup. Dari Cirebon, Jawa Barat, Tim Liputan iNews melaporkan. Lalu pemirsa, bagaimanakah jalannya sidang peninjauan kembali hari ini? Kita langsung bergabung dengan rekan kami Toy Iskandar yang saat ini berada di Pengadilan Negeri Cirebon, Jawa Barat. Halo, selamat pagi rekan Toy Iskandar. Seperti apakah jalannya sidang? Apakah seluruh pihak telah hadir di ruang sidang pada pagi hari ini? Ya, selamat pagi Pram dan rekan-rekan. Saat ini saya berada di salah satu Pengadilan Negeri Kota Cirebon, Jawa Barat, di mana pada agenda pembacaan 3 kontra memori dari pihak jaksa penuntut umum sendiri, suasana pengadilan di Kota Cirebon, Jawa Barat ini sudah terlihat ramai. Bahkan tadi pagi juga pihak keluarga dari ke-6 terpidana membawa kerupuk yang kesukaan dari ke-6 terpidana tersebut. Ada beberapa bukti-bukti baru pada persidangan ke-6 terpidana ini. Di antaranya ada 11 novum baru yang akan pada persidangan nanti. Dan juga pihak kuasa hukum dari ke-6 terpidana juga akan 30 saksi fakta yang akan dihadirkan pada hari Rabu maupun hari Jumat nanti. Selain 39 saksi fakta juga pihak kuasa hukum juga akan menghadirkan 10 saksi ahli. Baik Pram dan juga Okta juga, di mana dari tentang 10 novum 11 novum tersebut tentang kebohongan peristiwa, penyiksaan tanpa pendampingan dan tidak adanya fakta peristiwa, dan melainkan menurut pihak kuasa hukum juga dengan adanya persidangan kali ini juga kasus Vina dan Eki pada tahun 2016 silam tidak terjadinya pembunuhan, namun kasus ini juga terkait kecelakaan. Dan baik dapat kami informasikan juga Pram juga Ocha yang rencananya pada sidang pembacaan dari pihak jaksa penuntut umum sendiri
yang digelar rencananya pada pukul jam 10 hari ini belum digelar. Namun hingga saat ini pihak keluarga dan pihak kuasa hukum sudah menanti kedatangannya ke 6 terpidana dari Lapas Kelas 1 Kota Cirebon sendiri. Dan ada beberapa hal yang disampaikan Pram dan juga Oksa dalam persidangan kali ini. Juga rencananya pihak kuasa hukum akan menghadirkan 39 saksi fakta gitu. Dan selain saksi fakta juga ada 10 saksi ahli yang akan dihadirkan pada hari Rabu esok nanti. Seperti itu, Pram. Baik, rekan Toy Iskandar, dapat Anda konfirmasi kembali dari 30 saksi yang dihadirkan ini dari pihak mana saja begitu, dan terkait dengan 51 novum yang akan kemudian dihadirkan nanti, apakah sudah dikatakan sebagian mungkin oleh kuasa hukumnya ini berupa apa saja? Ya, tadi 11 novum yang akan diajukan oleh pihak kuasa hukum juga lalu diantaranya tentang kebohongan peristiwa gitu, di mana dalam peristiwa tersebut tidak terjadinya kasus pembunuhan, namun dalam peristiwa tersebut juga dalam kasus kecelakaan tunggal dalam yang dikendarai Eki dan Vina pada tahun 2016 silam, maksud kami di jembatan flyover tersebut. Dan juga penyiksaan tanpa pendampingan gitu. Pada saat persidangan tahun 2017 lalu juga tidak ada pendampingan dari pendampingan ke-6 terpidana tersebut. Lalu juga menurut dari pihak kuasa hukum tidak adanya fakta-fakta peristiwa. Fakta peristiwa ini tidak terkait adanya pembunuhan. Saksi fakta peristiwa apa yang dilakukan oleh Vina dan Eki tersebut. Namun dari pihak kuasa hukum membantah juga dengan adanya kasus pembunuhan tersebut. Ini murni terjadinya kecelakaan tunggal yang terjadi di flyover pada tahun 2016 silam lalu. Seperti itu, Ocha. Oke, Toy Iskandar, ini kan ada 6 terpidana yang mengajukan PK pada saat ini. Mereka masih dalam proses masa hukuman ya. Apakah nanti dalam persidangan nanti mereka diperbolehkan untuk bertemu dengan keluarganya, atau memang ada keluarga yang hadir pada persidangan kali ini? Ya, dalam persidangan pembacaan 3 memori kontra memori ini, pihak jaksa yang dibacakan jaksa ini, pihak keluarga sudah mendatangi di pengadilan negeri pada pukul jam 8 pagi tadi. Namun dalam sidang kali ini juga meski pembacaan memori PK dari pihak kejaksaan, 6 terpidana akan dihadirkan dalam sidang memori kontra memori pembacaan dari jaksa tersebut. Seperti itu, Pram. Ya baik, terima kasih rekan Toy Iskandar telah melaporkan langsung dari Pengadilan Negeri Cirebon. Selamat bertugas kembali. Baik, kita lihat saja ya, ini karena dipicu dari Peggy Setiawan yang akhirnya bebas dari tuduhan, dan juga Saka Tatal yang sudah mengajukan PK dan juga berhasil juga. Kita masih tunggu seperti apa ujung dari Saka Tatal peninjauan kembali, apakah benar disangka atau enggaknya. Dan kita lihat terpidana 6 ini apakah memang tidak bersalah atau tidak. Kita masih menanti keadilan seperti apa berjalannya. Dan pasti kita nantikan juga ya, semoga 51 novum yang dihadirkan ini bukan hanya berupa novum-novum yang tidak kuat begitu ya, tapi betul-betul kalau bisa sih menunjukkan ada scientific crime investigation ya itu ya. Betul, kejelasan ya. Baik, terima kasih rekan Toy Iskandar langsung dari Cirebon, Jawa Barat. Terima kasih dan selamat bertugas kembali. Kita ke informasi lain, Ocha, ini ada yang ramai juga, Ocha. Apa itu? Terkait dengan baru saja dilantik nih sejumlah anggota DPRD terpilih periode 2024-2029 di sejumlah daerah menggadaikan surat keputusan atau SK pengangkatan kepada pihak bank untuk mengajukan pinjaman. Waduh, ini pinjaman pemirsa ini antara 500 juta hingga 1 miliar rupiah. Kira-kira buat apa ya pemirsa? Belum genap 1 bulan dilantik, sejumlah anggota DPRD di sejumlah daerah menggadaikan surat keputusan pengangkatan ke bank untuk mendapatkan pinjaman. Di Kabupaten Pasuruan diketahui 4 anggota DPRD terpilih periode 2024-2029 meminjam uang ke Bank Jatim cabang Pasuruan. Besaran pinjaman yang diajukan bervariasi, berkisar antara 500 juta hingga 1 miliar rupiah setiap orang. Saat dikonfirmasi, PLT Ketua Sekwan DPRD Kabupaten Pasuruan mengatakan bahwa melakukan pinjaman kepada pihak bank dengan menggadaikan SK tidak melanggar regulasi.
Tidak hanya di Pasuruan, sejumlah anggota DPRD terpilih periode 2024-2029 di Kota Serang juga diketahui menggadaikan surat keputusan atau SK pengangkatan kepada pihak bank. Hal itu diketahui setelah Sekretaris DPRD Kota Serang, Ahmad Nuri, menyampaikan ada sekitar 5-10 anggota DPRD Kota Serang yang mengajukan pinjaman uang kepada pihak bank dengan SK pengangkatan sebagai jaminan. Tapi yang jelas itu seperti PNS lah, menggadaikan itu juga saya kira haknya anggota dewan terpilih lah untuk menggadaikan. Semuanya? Ada yang menggadaikan, ada yang tidak, ada yang menitipkan SK-nya biar tidak ini gimana, ada itu misalnya. Jumlahnya aja Pak, berapa? 10 lebih? Ya sekarang udah yang ada masuk ada sekitar 5 sampai 10 lah. 10 ya? 5 sampai 10 ya. Saya nggak kurang hafal nama-nama itu. Kira-kira itu bisa diproyeksikan bertambah atau gimana itu? Ya tergantung kebutuhan anggota dewan lah saya kira. Karena itu mah diberikan hak juga, tidak ada larangan untuk mengambil bank. Kalau itu tadi tinggal mekanismenya kita nanti membuat aturan untuk dipotong oleh bank, itu aja. Ramainya fenomena menggadaikan SK untuk memperoleh pinjaman dalam jumlah besar yang akan dilunasi selama maksimal 5 tahun dengan cara mencicil dianggap menjadi hal yang wajar bagi sejumlah anggota dewan. Beragam alasan wakil rakyat tersebut meminjam uang diantaranya untuk melunasi utang biaya kampanye pemilihan legislatif 2024 ataupun untuk keperluan lainnya. Dari Pasuruan dan Serang, Jaka Samudra dan Mahesa Apriandi, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, kita beralih ke informasi lainnya. Pemirsa, ini KPK membantah adanya tekanan di balik pembatalan rencana klarifikasi Kaesang Pangarep atas dugaan gratifikasi penggunaan jet pribadi. Iya, KPK memastikan laporan terkait dugaan gratifikasi tetap ditelaah meskipun bukan oleh Direktorat Gratifikasi KPK. KPK angkat bicara terkait batalnya rencana mengklarifikasi Kaesang Pangarep atas dugaan gratifikasi penggunaan jet pribadi. KPK menegaskan tidak ada tekanan yang diterima di balik pembatalan tersebut. KPK tetap menelaah dugaan gratifikasi tersebut berdasarkan laporan Koordinator Maki Boyamin Saiman dan dosen UNJ Ubedillah Badrun. Namun direktorat yang mengusutnya bukanlah Direktorat Gratifikasi, melainkan Direktorat Penerimaan Layanan Pengaduan Masyarakat atau PLPM. KPK pun berharap agar Kaesang melakukan klarifikasi sendiri agar isu tersebut tidak melebar. Tindak selanjutnya terkait isu gratifikasi itu sudah difokuskan di penelaahan pada Direktorat PLPM. Jadi sudah tidak lagi di Direktorat Gratifikasi. Isunya masih sama, rekan-rekan, bahwa pelaporan itu adalah terkait gratifikasi. Nah, kenapa difokuskan ke sana? Karena jangkauannya bisa lebih jauh lagi dilakukan oleh PLPM terkait kewenangan. Iya, sama sekali tidak ada tekanan ya, rekan-rekan sekalian, bahwa KPK berharap saudara K ini melakukan klarifikasi sendiri. Itu dari awal sudah disampaikan oleh pimpinan atau Pak AM dalam hal ini. Sebenarnya ini juga agar isu ini tidak melebar kemana-mana. Sebelumnya, Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep sempat dikabarkan menghilang usai heboh dugaan gratifikasi penggunaan jet pribadi. Namun belakangan, Kaesang muncul dalam rapat internal PSI dan enggan bersuara terkait isu tersebut. Tidak hanya Kaesang, Wali Kota Medan Bobi Nasution juga terseret kasus serupa. Namun Bobi mengklaim bahwa jet yang ditumpanginya merupakan jet sewa. Tim iNews melaporkan. Ya, sementara itu pemirsa, Wakil Ketua KPK Nurul Gufron dijatuhi sanksi sedang berupa pemotongan gaji 20% selama 6 bulan. Ya, Gufron ini terbukti menyalahgunakan pengaruh dalam proses mutasi kerabatnya di Kementerian Pertanian. Majelis Etik Dewan Pengawas KPK menjatuhkan sanksi sedang kepada Wakil Ketua KPK Nurul Gufron atas penyalahgunaan pengaruh atau jabatan di balik mutasi ASN Kementerian Pertanian. Gufron terbukti melakukan penyalahgunaan jabatan di balik proses mutasi ASN Kementerian Pertanian bernama Andi Dwi Mandasari ke Malang, Jawa Timur.
Menyikapi putusan tersebut, Wakil Ketua KPK Nurul Gufron menampik ikhwal yang memberatkan dan meyakini tidak pernah menggunakan pengaruhnya, melainkan hanya menjalankan komunikasi keluhan ke pihak Kementerian Pertanian. Saya tadi nyampaikan juga, tadi materinya itu ya, bahwa saya mengakui saya menghubungi dalam menyampaikan keluhan berkaitan dengan mutasi. Saya akui itu. Tapi sifatnya menyampaikan keluhan sebagaimana KPK menerima keluhan-keluhan dari platform Jaga Go ID. Itu pertama. Yang kedua, saya juga menyampaikan bahwa peristiwanya pada saat itu tanggal 15 Maret 2022. Bagaimana pasal 23 itu dinyatakan daluarsa selama 1 tahun. Tetapi sekali lagi dipertimbangkan oleh majelis tadi, keberatan saya tentang daluarsa juga tidak diterima. Nah, oleh karena itu sekali lagi ini hanya penjelasan keberatan saya, kemudian telah dipertimbangkan dan diputus sebagaimana teman-teman semua ketahui. Sementara itu, peneliti ICW menilai pelanggaran etik yang dilakukan Nurul Gufron masuk dalam pelanggaran serius karena memperdagangkan pengaruh sebagai Wakil Ketua KPK untuk membantu proses mutasi kerabatnya di Kementerian Pertanian. Namun KPK hanya memberikan sanksi berupa teguran tertulis dan pemotongan penghasilan terperiksa sebesar 20% selama 6 bulan. Tim Liputan iNews melaporkan. Anda kembali bersama saya Rosalinci dan juga rekan Pram Senjaya di iNews Today. Pemirsa, Pramono Rano kembali menyapa warga Jakarta saat kegiatan Car Free Day di Bundaran HI Jakarta Pusat pada Minggu pagi. Nah, ini sementara itu pemirsa, Anies Baswedan juga menyapa warga sambil bersepeda di Car Free Day kawasan Tamrin, Jakarta Pusat. Ayo, sialan terus, ini Sidul, anak Betawi asli. Bakal pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta Pramono Anung Rano Karno berkaraoke bersama warga di Car Free Day Bundaran HI Jakarta Pusat. Keduanya menyanyikan lagu Sidul Anak Betawi yang merupakan soundtrack Sidul Anak Sekolahan. Masyarakat pun yang hadir di CFD antusias menyanyikan lagu ini. Tak hanya mengajak warga berkaraoke, momen CFD ini juga dimanfaatkan Pramono Rano untuk menyapa dan menyerap aspirasi warga Jakarta. Kenapa kami datang ke Car Free Day? Ketika masyarakat ada di sini cukup banyak dan kita bisa mendengar banyak masukan keluhan dari masyarakat. Bahkan saya pribadi kemarin 4 datang ke kawinan, 3 tidak diundang. Kenapa saya datang? Saya ingin mendapatkan apa respon masyarakat. Saya datang ke kawinan, mohon maaf, di gang sempit masyarakat Betawi. Mereka kaget banget saya datang. Tapi mereka menyampaikan banyak hal. Kedua, di masyarakat Batak yang ada di Kelapa Gading. Ini kurang lebih 3.000 orang. Pipi saya ditarik kanan kiri. Artinya mereka udah mulai kenal saya pribadi. Seperti yang saya janjikan bahwa dalam waktu tidak terlalu lama pasti saya akan dikenal. Sementara itu, Gubernur Jakarta periode 2017-2022 Anies Baswedan tetap rutin berolahraga sepeda sambil menyapa warga di Car Free Day kawasan Tamrin, Jakarta Pusat. Warga pun memanfaatkan momen ini untuk berkumpul dan berfoto bersama Anies Baswedan. Tak lama berselang, Anies pun kembali melanjutkan kegiatan bersepeda. Momen kegiatan olahraga sejumlah tokoh kini menarik perhatian masyarakat Jakarta, khususnya dalam rangka Pilkada Jakarta. Terlebih beberapa waktu lalu, Pramono Anung, Rano Karno, dan Anies Baswedan pernah bertemu tanpa sengaja saat berolahraga di Car Free Day. Dari Jakarta, tim Liputan iNews melaporkan. Nggak tahu juga kapan kita buat, tapi saya tahu. Bakal calon wakil gubernur Jakarta, Rano Karno, menggelar acara silaturahmi dengan para pemain dan kru film Sidul yang diadakan di Warung Bang Dul, Cilandak, Jakarta Selatan pada Minggu sore. Secara khusus, Rano Karno meminta maaf kepada para pemain dan kru film Sidul karena pembuatan sequel film Sidul ditunda lantaran adanya serangkaian kampanye Pilgub 2024. Makanya kenapa saya undang? Karena memang jujur, saya ada rencana untuk melanjutkan Sidul. Skenario udah selesai, tim kecil sudah hunting lokasi sampai ke Belanda, sampai ke Delft, sampai ke Rotterdam. Realitas sekarang saya ada penugasan yang lain, makanya tadi saya kumpulkan.
Saya kumpulkan teman-teman kru. Memang mereka profesional, sampai hari ini belum ada yang terikat kontrak. Tapi kalau dipanggil soal Dul, pasti produksi yang lain akan mereka korbankan. Nah sekarang saya bilang udah, kamu cari tempat yang lain, sementara situasi seperti ini. Jadi sebetulnya itu inti acara sore ini. Mohon bantuan. Selain untuk menjaga silaturahmi dengan keluarga besar Sidul, dalam kesempatan ini Rano Karno menyampaikan bahwa pemeran Sarah dalam film Sidul yakni Cornelia Agatha menjadi tim sukses pemenangan Pramono Rano. Dari Jakarta, Aulina Iyasya dan Di Bernadi, iNews melaporkan. Kiki sama Asrio. Sementara itu pemirsa, pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi dan Taci Yassin menghadiri deklarasi tim pemenangan Pilkada Jateng 2024 di Majapahit Convention Ballroom, Semarang, Jawa Tengah. Iya betul, Ahmad ini meminta para pendukung agar melaksanakan pilkada dengan damai. 15 partai politik mendeklarasikan dukungan kepada pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi Taci Yassin Maimun. Di antaranya parpol yang tergabung dalam koalisi Indonesia Maju Plus yakni PKB, Gerindra, Demokrat, Golkar, Nasdem, PKS, PAN, dan P3. Dari luar koalisi, PSI, Partai Buruh, Partai Gelora, Partai Garuda, PBB, Perindo, dan Prima juga turut menyatakan dukungan. Ahmad Lutfi pun meminta para pendukungnya untuk menjalani Pilkada serentak 2024 secara damai dan demokratis. Tidak memfitnah, tidak menyerang, dan tidak menjelekkan kepada kontestan lain maupun para pendukung kontestan lain. Saya yakin dan percaya bahwa kita semuanya menginginkan adanya suatu kemenangan. Tetapi raihlah proses kemenangan itu dengan cara sesuai dengan norma kaidah demokrasi yang santun, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Saged? Bisa? Bisa. Kita cinta kepada Jawa Tengah, tetapi kita lebih cinta kepada demokrasi yang akan kita lakukan. Pasangan Ahmad Lutfi Taci Yassin Maimun mengusung jargon ngopeni ngelakoni, yakni mengusung suasana kebersamaan dan kegembiraan dalam pilkada. Dari Semarang, Jawa Tengah, Doni Marendra, iNews melaporkan. Pemirsa, pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah Andika Perkasa dan Hendar Prihadi ini menyapa kader PDI Perjuangan di Rembang, Jawa Tengah. Ya, pemirsa, ini keduanya mengikuti rapat kerja khusus untuk menyambut Pilkada serentak 2024. Pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah, Andika Hendi, tiba di kantor DPC PDIP Kabupaten Rembang Minggu siang untuk menghadiri rapat kerja cabang khusus PDI Perjuangan. Kehadiran Andika Hendi disambut antusias ratusan kader PDIP. Andika menyampaikan, sebagai pendatang baru di dunia politik, dirinya menyadari harus sering bertemu dengan kader PDIP di wilayah Jawa Tengah. Meski belum pernah bertugas di Jawa Tengah selama menjadi anggota TNI, Andika menyebut memiliki kenangan tersendiri pada sejumlah tempat di Jawa Tengah. Andika Hendi pun akan tetap berusaha maksimal dalam meraih dukungan warga Jawa Tengah di Pilkada 2024. Bang punya prestasi yang nyata karena dalam pemilihan legislatif kemarin suaranya bertambah. Itu adalah sebuah prestasi. Optimis Pak ya? Saya optimis. Terima kasih Pak ya. Andika juga menyarankan kader PDIP untuk memanfaatkan teknologi informasi dalam menjawab pertanyaan masyarakat mengenai sosok pasangan Andika Hendi. Dari Rembang, Jawa Tengah, Musyafa, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, dalam waktu 3 hari, Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto sekaligus Presiden terpilih 2024-2029 ini mengunjungi 5 negara di Asia Tenggara. Iya, kunjungan tersebut membahas kerjasama Indonesia dengan negara-negara Asia Tenggara.
Presiden terpilih Prabowo Subianto melakukan kunjungan ke sejumlah negara-negara di Asia Tenggara. Berangkat pukul 10.00 waktu Indonesia Barat dari Jakarta, Prabowo berangkat ke Brunei Darussalam menemui Sultan Haji Hasan Al-Bolkiah di Istana Nurul Iman Brunei Darussalam pada Kamis 5 September 2024. Dalam kunjungan ini, sejumlah isu strategis dibahas, terutama bidang pertahanan. Keesokan harinya, Jumat 6 September 2024, Prabowo terbang ke Laos menemui Presiden Laos Thongloun Sisoulith. Dalam kunjungan ini, Prabowo menegaskan ingin melanjutkan hubungan baik dengan Laos serta komitmen menjaga stabilitas keamanan regional ASEAN. Tak hanya ke Laos, di hari yang sama, Presiden terpilih Prabowo Subianto melanjutkan kunjungan kerja ke Kamboja menemui Presiden Senat Samdech Aka Mohasena Padeteho Hun Sen dan Perdana Menteri Kamboja Samdech Moha Borfor Tipadei Hun Manet. Dalam pertemuan ini, Prabowo menekankan komitmen berkelanjutan memperkuat pertahanan kerjasama Indonesia dan Kamboja. Keesokan harinya, Sabtu 7 September 2024, Prabowo Subianto berangkat ke Malaysia menemui Raja Sultan Ibrahim dan Perdana Menteri Anwar Ibrahim. Saat bertemu Perdana Menteri Anwar, Prabowo Subianto memberikan undangan pelantikan presiden yang akan digelar bulan depan di Jakarta. Selain itu, di Malaysia, Prabowo juga membahas kerjasama di bidang pertahanan hingga operasi latihan. Masih di hari yang sama, Prabowo Subianto terbang menuju Bangkok, Thailand pada Sabtu 7 September 2024. Bersama putranya Didit Hedi Prasetyo, Prabowo menemui mantan Perdana Menteri Thaksin Shinawatra dan Perdana Menteri Thailand yang baru, Paetongtarn Shinawatra. Pertemuan ini membahas kerjasama Indonesia dan Thailand. Pemirsa, hingga kini Presiden terpilih Prabowo Subianto masih merancang formula susunan kabinet pemerintahannya. Ya, pemirsa, jelang berakhirnya masa jabatan Presiden Jokowi pada Oktober mendatang, Presiden terpilih Prabowo Subianto masih merancang formula susunan kabinetnya. Hal ini disampaikan Wakil Ketua Umum DPP Gerindra Rahayu Saraswati Joyo Hadikusumo. Menurutnya hingga kini Prabowo masih menelisik rekam jejak dan kapasitas para calon menterinya. Menurut Rahayu Saraswati, Prabowo sedang mendalami orang-orang yang akan menjadi pembantunya selama 5 tahun ke depan. Ia juga menyebut Prabowo tak menutup pintu bagi partai lain untuk bergabung di pemerintahannya kelak. Semua calon-calon menteri itu kenapa butuh waktu yang cukup lama, karena pasti akan dilihat dari kapasitas, akan dilihat dari latar belakangnya full, ya, yang bagaimana harus yang terbaik yang bisa menggabungkan antara eksekusi program, menangkap visi misi Asta Cita, dan tentunya memahami bagaimana pemerintahan dari segi birokrasi itu harus berjalan. Semua itu harus dipertimbangkan, ya. Siapa yang jadi kita nggak tahu, kita lihat aja. H-5 menit juga bisa berubah. Oke, informasi terkait dengan masyarakat juga yang begitu optimis bahwa timnas ini bisa menaklukkan The Socceroos yang harus menerima kekalahan 0-1 dari Bahrain dalam laga kandang di pertandingan pertama. Bisa 80%. Karena banyak pemain-pemain muda yang berbakat, menurut saya bisa lebih baik lagi mainnya. Tebakan skor mungkin bisa 2-0 lah ya. Peluangnya cukup besar ya, karena kan kita berstatus tuan rumah ya, yang bakal mendapat dukungan dari supporter, dan secara kita ada penambahan pemain-pemain baru ya di skuad kita yang saat ini. Ya mungkin 60-40 lah Indonesia Australia. Skor tipis 2-1 buat Indonesia. Mungkin Ragnar ya, karena kan kita status tuan rumah ya. Ya, timnas Indonesia sudah berhasil melawan Arab Saudi kemarin imbang nih ya. Dan menurut kamu, Cak, nih di kandang sendiri dan melawan Australia, kira-kira ini berhasil nggak ya? Berhasil lah ya harusnya, karena Sinteyong tadi sendiri sudah bilang akan menjadi harusnya kebanggaan tersendiri lah ya, bisa menang pertandingan udah dari Arab Saudi, bisa lawan Australia juga, apalagi di tuan rumah sendiri. Ini prediksi pemirsa juga berbagai muncul pemirsa di timnas Indonesia ini memiliki modal cukup bagus jelang menjamu timnas Australia pada matchday kedua grup C, putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Iya betul, kedua tim akan berduel di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta Selasa malam besok.
Jumat dini hari lalu, skuad Garuda berhasil mencuri 1 poin berharga dari markas Arab Saudi di King Abdullah Sports City Stadium Jeddah. Laga ini berkesudahan dengan skor 1-1. Tim besutan Sintayong unggul lebih dulu setelah Ragnar Oratmangun mencetak gol pada menit ke-19. Arab Saudi menyamakan kedudukan melalui Musab Al-Juwaid menjelang turun minum atau menit ke-45 plus 3. Hasil ini membuat timnas Indonesia untuk sementara menempati peringkat keempat klasemen grup C dengan torehan 1 angka. Mereka punya angka yang sama dengan Arab Saudi di posisi ketiga. Sementara Australia sendiri menempati posisi kelima dengan 0 poin. Pengamat sepak bola menyebut timnas Indonesia mempunyai peluang yang sangat besar saat berlaga melawan Australia Selasa malam. Apalagi timnas akan bermain di kandang sendiri. Indonesia punya peluang untuk bisa raih poin dari Australia. Kita main di kandang sendiri nanti di Stadion Utama Gelora Bung Karno hari Selasa malam ya. Dan yang paling penting adalah kita dalam kondisi yang sangat bagus. Indonesia baru saja meraih 1 poin dari Jeddah, Arab Saudi. Kita bisa menahan imbang Arab Saudi. Ini suatu kejutan, padahal Arab Saudi main di kandang sendiri. Dan yang paling menarik saat itu adalah kita cetak gol lebih dulu. Diharapkan para supporter timnas Indonesia dapat memenuhi seluruh kursi di Gelora Bung Karno dan memberikan dukungan penuh kepada tim skuad Indonesia. Dari Jakarta, Rizky Ihwal, iNews melaporkan. Pemirsa, tim Australia melakukan sejumlah latihan serius dan tertutup sebelum melawan timnas Indonesia. Ya, pemirsa, The Socceroos tak mau kekalahan dari Bahrain terulang di Jakarta. Tak mau kecolongan seperti saat kalah melawan Bahrain, tim Australia menggelar latihan serius di lapangan A Senayan, Jakarta sebelum melawan timnas Indonesia di Stadion Gelora Bung Karno. Tim Australia membatasi media untuk meliput dan lebih banyak melakukan latihan tertutup. Dapat dipastikan, Australia akan menerapkan formasi serangan total ke pertahanan Indonesia karena membutuhkan poin di laga kedua kualifikasi Piala Dunia ronde ketiga ini. Kekalahan dari Bahrain dijadikan pelajaran untuk melawan timnas Indonesia. But I think it's well, for me it's something that I can learn from, and I think we fully focus for Indonesia, and we go there to get 3 points. Pertandingan Indonesia melawan Australia akan digelar di Stadion Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta pada 10 September 2024. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Ini ada pesawat Trigana tergelincir di Bandara Kamanap, Kepulauan Yapen, Papua. Ya, pesawat Trigana bernomor penerbangan PKYSPIL 293 tergelincir pada pukul 10.40 waktu Indonesia Timur. Pesawat Trigana tergelincir saat akan take off dari Serui menuju Jayapura. Salah satu penumpang pesawat ini diduga istri PJ Gubernur Papua, yakni Kerdina Ramses Limbong. Total ada 42 penumpang dan 6 kru yang berada di pesawat ini, dan info terakhir seluruh penumpang selamat dan berhasil dievakuasi. Pemirsa, Anda masih bersama kami di iNews Today. Pemirsa, sejumlah anak penyintas perang Gaza Palestina tiba di Indonesia. Ya, pemirsa, bersama keluarga dan relawan kemanusiaan dari Indonesia serta Yordania, mereka akan berbagi cerita tentang wajah perang di Gaza. Pemirsa, saat ini saya ada di Bandara Soekarno-Hatta bersama teman-teman dari tim peduli yang rencananya akan menjemput saudara-saudara kita dari Gaza, Palestina. Penerbangan panjang selama lebih dari 10 jam dari Yordania tidak menghilangkan keceriaan wajah anak-anak penyintas perang Gaza ini. Apalagi setelah saya dan sejumlah relawan kemanusiaan dari tim peduli menyambut hangat kedatangan mereka dengan memberi bendera Indonesia Palestina, kain tenun khas Indonesia, dan hadiah-hadiah kecil untuk anak-anak. Ketiga anak asal Gaza ini datang ke Indonesia ditemani kedua orang tua dan neneknya. Mereka selamat mengungsi ke Yordania setelah beberapa kali terusir dari pengungsian ke pengungsian di Gaza dan berhasil lolos dari genosida Zionis Israel.
Selama di Indonesia, mereka juga ditemani satu keluarga pengungsi asal tepi barat Palestina yang kini bekerja dan menetap di Yordania sebagai relawan di salah satu lembaga kemanusiaan terbesar Yordania bernama ICCS atau Islam Charity Center Society. Mau bersenandung lagu Palestina, kita dengerin ya bareng-bareng. Yalah, yalah. Usai mendengarkan senandung lagu Palestina dari kakak beradik Samira dan Masa, saya pun mengantarkan mereka meneruskan perjalanan. Rencananya hingga 18 September mendatang, anak-anak para penyintas perang Gaza ini akan bertemu dengan sejumlah lembaga kemanusiaan di Indonesia, para selebritas yang peduli dengan anak-anak Gaza, dan Majelis Ulama Indonesia di Jakarta, Banten, Bandung, hingga Yogyakarta. Dari Tangerang, Banten, Jajang Diraja Negara, iNews melaporkan.